masih berlanjut puasanya dengan puasa Syawal. Saya sangat bangga sekali. Asam urat. Jadi malam ini coba kita diskusikan mengenai asam urat. Sekali lagi, saya sebagai dokter umum, saya tidak ahli. Saya ingin terus-terus belajar bersama teman-teman semua. Jadi nanti ada masukan, ada komentar, ada pertanyaan, atau apapun bentuknya, mari kita diskusikan sama-sama, karena seperti yang tadi disampaikan sama Pak Taufik, moderator kita yang luar biasa, asam urat ini memang ada baiknya, ada jahatnya. Tapi rata-rata kita lupa dengan jahatnya asam urat. Makanya malam ini mudah-mudahan kita bisa berdiskusi mengenai kejelekan atau apa yang terjadi dengan asam urat yang berlebihan di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan sekali lagi materi ini juga akan bisa menjadi bahan diskusi, bahan mentah sekali lagi ya, bahan mentah untuk kita diskusikan. Jadi ini adalah bukan final, bukan pendapat dari saya secara pribadi, tapi ini adalah bahan yang sama-sama kita harus diskusikan, kita harus matangkan, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita sama-sama. Karena konteksnya kita seperti yang tadi disampaikan Pak Taufik atau siapapun kita, hari ini pun mungkin sama. Hari ini di Jayapura, di Hotel Horizon, tadi bukan malam ini ya, tadi diselenggarakan juga acara BUM. Pasti di kota-kota lain juga ada acara yang sama mengenai One More International Product. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan materi ini akan menjadi bahan buat kita diskusikan sama-sama. Peserta sudah 360, ini luar biasa. Saya tadi mencatat juga Ibu Marisa dari Taiwan sudah hadir. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti lagi, bisa bertambah lagi karena sekarang sudah 365. Nah, ini yang didiskusikan tadi oleh Pak Taufik. Jadi kalau kita melihat angka normal di sini, sekali lagi ini adalah kadar asam urat di dalam darah kita atau di dalam serum kita dalam kondisi normal. Jadi kalau wanita itu di bawah 6 atau 6 katakanlah, ini adalah normal, laki-laki itu di bawah 7. Dan Bapak Ibu sekalian, istimewanya ternyata kita perlu asam urat. Dan asam urat itu mempunyai fungsi sebagai antioksidan. 70% sebagai antioksidan. Ini adalah satu kebanggaan buat kita. Dan bisa melakukan satu penahanan sodium atau natrium sehingga akan mendapatkan korelasi dengan pengaturan tekanan darah. Di samping itu kewaspadaan kita, terus kemudian umur panjang kita, kreativitas, intelijen kita, dan juga sistem imun kita ini diwakili oleh adanya, sekali lagi, adanya asam urat yang normal. Jadi kita sudah dikaruniai makanan, dikonsumsi, kemudian dijadikan asam urat, atau tadi disampaikan sama Pak Taufik, di metabolisme dalam bentuk katabolisme, atau dihancurkan, dipecahkan, terjadilah asam urat, dan itu adalah diperlukan oleh kita. Ini harus kita pertahankan, ini harus kita syukuri. Persoalan yang terjadi adalah kalau berlebihan. Kalau kita mengkonsumsi materi-materi atau bahan makanan yang kaya akan purin, ini juga sama, kaya akan fruktosa, gula, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak berfungsinya ginjal kita. Demikian juga beberapa hal obat-obatan, ini juga sama, obat-obatan akan juga mempengaruhi terjadinya asam urat yang berlebihan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dalam tubuh kita adalah adanya kristalisasi urat, kristalisasi asam urat. Kemudian negatifnya bertolak belakang dengan antioksidan. Jadi kalau berlebihan asam uratnya justru bersifat sebagai free radikal yang akan menyebabkan terjadinya oksidatif stres, dan ini adalah sakit kita. Kemudian peradangan, tolong disimak nih, catatan penting banget, adanya peradangan. Ingat, peradangan selalu ada disertai dengan 5. Rasa sakit, rasa panas, kemerahan, kemudian bengkak, dan fungsi olesya. Selalu 5.
Jadi kalau ada ada inflamasi di satu titik, ada peradangan satu titik, maka 5 ini akan terjadi. Nah, yang muncul adalah penyakit GOUT. Yang muncul adalah gagal fungsi ginjal kita karena terbentuknya batu, hipertensi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak pernah dihubungkan, Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Ternyata tingginya kadar asam urat itu sangat berkorelasi dengan aterosklerosis. Sangat berhubungan dengan serangan jantung, sangat berhubungan dengan stroke, sangat berhubungan dengan diabetes, sangat berhubungan dengan metabolic syndrome. Sangat berhubungan dengan fatty liver yang sudah kita bicarakan sama-sama. Jadi ini adalah konteks yang keseriusan. Kenapa sedemikian jahat ketika kita mendapatkan asam urat yang tinggi di dalam tubuh kita. Jarang sekali sebelah kanan dari layar atau sebelah kiri dari Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi rendahnya asam urat. Dan ini kelihatannya tidak pernah jadi bahan pembicaraan. Sekali lagi tidak pernah jadi bahan pembicaraan. Yang jadi pembicaraan ada di sini. Mudah-mudahan slide pertama ini akan mewakili buat kita betapa kita harus memperhatikan asam urat. Ini adalah yang terjadi, rasa sakit yang terus-terusan mengalami suatu perburukan, baik di lutut kita, di persendian kita, kemudian di di sendi-sendi, rata-rata sendi sampai ke belakang di sini juga sama, hal yang sama. Kemudian batu ginjal, ya, ini juga terjadi. Dan yang tidak kalah seriusnya adalah pembentukan topi. Pembentukan topi ini adalah satu materi akibat kristalisasi di dalam sendi. Dan yang paling sering adalah di jari besar kita atau jempol kita. Ibu jari kita, ini yang sering dirasakan sekarang. Sekali lagi ini adalah keseriusan yang betul-betul seolah-olah kita tidak sadar. Kita tidak sadar ke sana, dan umumnya kondisi asam urat ini terjadi seolah-olah sudah dalam fase yang lewat, sudah berkomplikasi. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa dilihat, yang paling sering adalah di ibu jari kaki. Ini sekali lagi ibu jari kita, dan sudah terbentuk topi. Sudah terbentuk kristalisasi sehingga akan terjadi deformitas, akan terjadi bentuk jari kaki kita atau persendian kita yang terganggu. Kemudian rasa sakit seperti yang tadi disampaikan, makin meningkat, makin terus-terusan meningkat lagi, makin mengalami perburukan, dan adanya kelemahan. Jadi badan kita akan lemah, kurang berenergi, mulai timbul pembengkakan di mana-mana, dan timbullah salah satunya adalah batu ginjal atau batu yang ada di saluran kemih kita. Kemudian yang perlu dicatat lagi buat kita sama-sama adalah ternyata, balik lagi Bapak Ibu sekalian, mulai dari gangguan tidur, ini akan terjadi. Gangguan tidur akan terjadi, diabetes akan berhubungan sekali, penyakit jantung berhubungan sekali, ginjal sudah kita bicarakan, demikian dengan batu ginjal dan pembentukan topi, serta, nah ini yang tidak kalah penting, adanya kehilangan massa dari tulang-tulang kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah satu keseriusan yang pada akhirnya frustrasi, gangguan kesehatan mental kita dalam konteks yang depresi. Jadi keseriusan inilah yang harus kita diskusikan sama-sama. Ini adalah inflamasi, terjadi pembengkakan dan inflamasi pada persendian, kemudian terjadi penumpukan asam urat. Setelah penumpukan asam urat, maka terbentuklah kristal asam urat yang tajam. Sekali lagi yang tajam sekali, dan itu rasanya sakit sekali. Jadi ini jadi bahan perhatian buat kita di ibu jari kita. Bentuknya seperti ini ketika ada peradangan. Ini sakit luar biasa. Dan yang perlu dicatat, kadang-kadang kita salah. Sekali lagi salah pemikiran. Ketika kita makan bayam, ketika kita makan kangkung, ketika kita makan sayuran hijau, ketika kita makan kacang, ketika kita makan melinjo atau sayur asem, kemudian timbul bengkak seperti ini, maka yang disalahkan yang saya sebutkan tadi. Ternyata tidak demikian. Karena kurang sekali pemahaman dari
bahan materi yang menjadikan asam urat, purin itu bukan semata-mata hanya yang saya sebutkan tadi, tapi dari berbasis hewan, ikan, daging, seafood, dan seterusnya, itulah yang justru menimbulkan adanya kondisi seperti ini. Kondisi gout atau kondisi terjadinya yang sangat serius. Jadi gambarannya akan terjadi deformitas, dan ini adalah salah satu bentuk saja di kaki kita. Kemudian ini adalah di tangan kita, ini sama topi. Ini adalah kristalisasi. Kalau sudah kondisinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, keseriusan atau tantangan kita jauh lebih serius lagi. Karena ingat, bukan cuma topi, bukan cuma kristalisasi yang ada di jari-jari kita, baik tangan maupun kaki. Tapi ingat, stroke, serangan jantung, diabetes, dan berbagai kondisi yang serius, itu pun menyertai kondisinya gangguan di asam urat ini. Nah, ini gambaran yang ingin menjelaskan bahwa adanya kehilangan massa dari tulang. Jadi kalau terjadi gout, kalau terjadi hiper dari kadar asam urat kita, maka tadi saya sudah menyebutkan akan terjadinya banyaknya sekali radikal bebas. Akan terjadinya inflamasi yang terus-menerus. Sehingga pada akhirnya akan terjadi satu gangguan keseimbangan antara pembentukan dan perawatan daripada tulang kita, sehingga terjadilah kehilangan massa, baik secara lokal di satu titik maupun seluruh tulang kita. Tolong ingatkan, seluruh tulang kita. Jadi ini adalah keseriusan luar biasa. Ini adalah massa tulang kita yang normal, dan ini adalah massa tulang yang mulai berkurang, yang dikatakan sebagai osteopenia. Mulai kurang, jarang sekali, tidak ada kekuatan nantinya. Maka fraktur atau patah tulang akan sering terjadi. Ini gambaran di tulang paha kita, sehingga betul-betul akan menjadikan satu masalah besar di seluruh tulang yang ada di dalam tubuh kita. Dari osteopenia akan berakhir di osteoporosis, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kondisi osteopenia, ini yang sehat, ini osteopenia, kemudian osteoporosis, dan pada akhirnya adalah osteoporosis yang berat sekali. Inilah kondisi yang sangat mudah terjadinya fraktur atau patah tulang. Keseriusan yang terjadi pada kondisi asam urat. Tadi saya sudah menyebutkan batu ginjal, dan kemarin juga saya sudah sebutkan di kondisi dengan kolesterol, maka ini adalah searah, paralel sekali. Kondisi fatty liver dengan hiperkolesterolnya, kemudian terjadi batu empedu, kita sudah bicarakan batu empedu, dan sekarang kita berbicara di asam urat, salah satunya adalah terbentuknya batu ginjal atau batu di saluran kemih kita. Ini masih di dalam ginjal, ini di dalam saluran, juga ada di kandung kemih kita, dan ketika keluar kemudian masanya besar atau batunya besar, maka problem akan sangat serius sekali. Terakhir, beberapa slide terakhir ini adalah berbicara di gangguan tidur, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma berpikir karena sakitnya, tapi asam urat itu memang sangat-sangat akan mengganggu kondisi tidur kita. Jadi bukan sekedar karena sakitnya, tapi betul-betul akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Demikian juga dengan depresi. Jadi ini adalah keseriusan yang sangat tinggi sekali ketika kita berhadapan dengan asam urat yang kita tidak perlu ragukan lagi dan sangat perlu kita perhatikan. Nah, saya ingin selalu mengawali masuk di produk itu adalah dengan fotosintesis. Tadi sudah diingatkan lagi, ada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Ini juga asam urat juga mirip seperti ini. Ada kasusnya rumus kimianya tidak akan jauh berbeda dan materinya akan selalu dengan karbon, hidrogen, oksigen. Tapi kemudian kita harus jauh memilih, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menunjukkan satu hal, ini adalah buah belimbing. Saya selalu mengawali dengan buah belimbing, kemarin juga sama. Ternyata sangat efektif sekali untuk bisa mengatasi batu ginjal, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dari Current Research Journal Pharmaceutical and Allied Sciences. Ini betul-betul yang harus kita perhatikan. Jadi ternyata buah itu sangat-sangat kita perlukan sekali. Demikian juga evaluasi yang panjang dari sini. Sangat berpotensi untuk terapi maupun untuk melindungi pembentukan batu ginjal atau renal kalkuli untuk dari sebuah buah belimbing. Demikian juga dengan nanas. Hal yang sama,
Yang kita perlukan pada kondisi asam urat adalah melawan efek tingginya asam urat sebagai radikal bebas dengan antioksidan. Dan buah nanas mempunyai efek antioksidan, bahkan akan bisa mengatasi atau melindungi kerusakan yang terhadap pada ginjal. Ini adalah penjelasan yang lebih jelas lagi. Akan betul-betul efektif sekali di dalam mengatasi berbagai kelainan, termasuk di dalamnya adalah kadar asam urat, Bapak Ibu sekalian, dari sebuah nanas. Kemudian terakhir mangga. Hal yang sama saya mendapatkan satu penjelasan bahwa efek dari mangga, walaupun di sini berbicaranya adalah di daunnya, tapi kita tidak mungkin daunnya, karena daunnya harus dalam bentuk herbal, tapi konsumsilah mangga, maka akan sama, akan mendapatkan suatu manfaat di dalam mengatasi penyakit gout atau persendian akibat asam urat. Jadi betul-betul di sini diindikasikan bahwa ekstraknya akan sangat berpotensi sebagai anti gout arthritis agent. Demikian juga dengan ketika kita memberikan satu aplikasi memilih buah-buah yang kita sukai. Nah, sekarang mohon maaf ini masih kelewatin yang lalu. Kenapa harus produk One More? Sekali lagi, kenapa harus pakai produk One More? Karena transdermal yang pertama. Ini saya tidak akan jelaskan lagi karena teman-teman sudah memahami pentingnya atau bagaimana efektivitas dan hebatnya manfaat daripada pemberian materi, pemberian nutrisi melalui transdermal delivery system. 300 hanya akan diterima 84 mg, sementara kalau dengan transdermal ketika dimasukkan sekian, apalagi dalam hitungan nano, dalam hitungan yang sangat kecil sekali, maka akan didapatkan optimalisasi atau manfaat yang sangat besar karena transdermal delivery system. Lalu bagaimana dengan produk? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Yang pertama ginseng. Ternyata memberikan terapi pada gout atau pada hiperurikemi, baik secara preklinik maupun secara klinik. Hasilnya menunjukkan bahwa betul-betul ginseng memberikan suatu benefit sebagai pengobatan pada kondisi hiper asam urat atau hiperurikemi yang disebut sebagai penyakit gout. Demikian juga dengan literatur yang lain. Ginseng terhadap hiperurikemia. Jadi betul-betul efektif di dalam mengatasi gangguan asam urat yang tinggi. Ini adalah Journal of Ginseng Research. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil dari guideline untuk manajemen khusus untuk osteoartritis. Peradangan-peradangan pada tulang kita, pada persendian kita, dan di sini ternyata dicantumkan juga beberapa herbal, termasuk di dalamnya adalah ginseng. Glukosamin, bagaimana dengan glukosamin? Glukosamin hal yang sama. Adalah sangat diperlukan sekali ketika berhadapan dengan persendian, ketika berhadapan dengan osteoartritis. Ini yang harus kita perlukan dari produk PNG dari One More International. Demikian juga hal yang sama. Ketika kita berbicara ion perak atau silver ion dalam ukuran nano, itu juga hal yang sama, memberikan efek anti-inflamasi yang kita perlukan sekali pada kondisi asam urat. Ini salah satu yang diambil silver ionnya dan itu dalam kondisi nanopartikel. Demikian juga hal yang sama untuk pengobatan rheumatoid arthritis, Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul sangat diperlukan silver ion yang ada di dalam PNG. Bagaimana melatonin? Mungkin bangun tidur, seger, dan lain sebagainya karena melatonin plus. Kita lihat sekarang, melatonin ternyata betul-betul efektif sekali di dalam mengatasi oxidative stress, mengatasi gangguan mitokondria, sel kita yang terganggu oleh karena asam urat. Kemudian demikian juga dengan akumulasi triglyceride. Ini satu penelitian yang sangat istimewa yang didapatkan. Demikian juga dengan hal yang sama. Melatonin ternyata betul-betul bisa mengatasi gangguan atau seluruh perubahan yang terjadi dalam mitokondria sel kita. Seluruh sel, Bapak Ibu sekalian. Ini yang istimewa. Dari sini perjalanan melatonin dan dari sini akan terjadinya perbaikan fungsi mitokondrial kita.
Artinya adalah bukan di tingkat organ saja, tapi di tingkat sel. Atau lebih jelasnya, bukan di tingkat sel saja, bahkan ke tingkat mitokondria, bagian daripada sel kita. Melatonin sangat istimewa. Melatonin plus sangat diperlukan di dalam mengatasi gangguan hiper asam urat atau asam urat yang tinggi. Melatonin sebagai antiinflamasi kita tidak perlu ragu lagi karena gambarannya jelas. Mampu mengatasi oksidasi stres dan bersifat sebagai antiinflamasi. Jadi otomatis manfaat melatonin yang tergambar di sini ini meyakinkan buat kita akan mendapatkan satu manfaat yang besar sekali ketika kita mengaplikasikan PNG dan melatonin plus. Demikian juga dengan melatonin, mengatasi gangguan-gangguan seluruh, sekali lagi seluruh gangguan yang akan menyebabkan gangguan atau toksik keracunan terhadap ginjal kita. Dan tadi saya di awal sudah menyebutkan banyaknya Bapak Ibu sekalian yang konsumsi obat dengan mudah. Sakit, minum obat anti sakit. Maka yang terjadi adalah nephrotoxin atau terjadinya keracunan dari ginjal kita. Dan melatonin mampu mengatasi ini. Ini adalah gambaran yang jelas sekali. Banyak sekali obat yang dikonsumsi dan akan mempengaruhi fungsi ginjal. Melatonin akan bisa mengatasi hal tersebut. Demikian juga dengan gambaran yang jelas di sini. Melatonin bukan sekedar memperbaiki kualitas tidur kita, sekali lagi, ritme antara terjaga dan terlelap tidur, tapi berbagai hal yang kita dapatkan, termasuk kondisi tidur kita, termasuk tulang yang kita bicarakan, termasuk antioksidan yang kita bicarakan. Kalau sudah berbicara neuroprotektif atau organ protektif, maka seluruh organ termasuk ginjal pun akan bisa diatasi. Ini adalah kehebatan daripada melatonin plus yang kita harus aplikasikan pada kasus dengan asam urat yang tinggi. Lalu bagaimana dengan omivia? Kita melihat omega 3. Hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita simak lagi bahwa akan sangat berfungsi sekali di dalam mengatasi berbagai asam urat. Ini satu penelitian yang hebat sekali karena mewakili ke sana. Jadi akan bersifat sebagai uricosuric X agent atau akan bisa mengatasi sebagai anti hiperurikemia. Ini adalah omega 3. Demikian juga dengan literatur yang lain, hal yang sama ketika kita bicara omega 3. Bahwa betul-betul akan tidak terulangnya lagi atau tidak akan terjadinya lagi penyakit Gout. Mudah-mudahan akan memperkuat dibandingkan dengan kita menggunakan obat. Karena kalau di sini disebutkan sebagai allopurinol, kemudian non-steroid antiinflamasi, ini biasa umum diberikan, tapi bagaimana peranan daripada omega 3 ternyata sangat-sangat kita perlukan sekali. Akan mampu mengatasi berbagai kondisinya dan akan mampu mengatasi atau mengurangi keperluan obat-obatan yang seharusnya kita tidak konsumsi. Demikian juga dengan ini adalah sangat istimewa koenzim Q10, cuma saya mohon maaf, tidak bisa saya ambil karena ini harus berbayar dari European Journal Pharmacology. Efektivitas dari koenzim Q10 di dalam mengatasi pembentukan kristal asam urat di dalam ginjal. Jadi ini satu literatur yang sangat penting sekali buat kita menambah keyakinan kita. Jadi kalimatnya di sini akan jelas sekali bahwa koenzim Q10 memberikan efek antiinflamasi terhadap kondisi peradangan akibat asam urat atau penyakit Gout. Jadi betul-betul akan bisa mengobati kondisi peradangan persendian kita karena penyakit asam urat yang tinggi. Demikian juga hal yang sama kalau kita berbicara dari koenzim Q10, ini sering disebutkan terutama ketika kita berbicara dengan penyakit autoimun. Dan autoimun adalah peradangan. Maka koenzim Q10 sangat bermanfaat sekali. Ini contohnya adalah pada rheumatoid arthritis, hal yang sama, kondisi peradangan pada persendian-persendian kita. Jadi akan sangat bergandengan sekali dengan kondisi penyakit Gout. Nah, saya akan selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa hormonal termasuk di dalamnya adalah DHEA dan juga pregnenolone akan mengalami satu penurunan estrogen pada wanita, testosteron pada laki-laki. Penurunan hormonal inilah juga akan berperan atau memberikan kontribusi terhadap perburukan penyakit yang akan terjadi pada kita, terutama adalah tidak stabilnya asam urat kita. Kemudian, nah kalau kita berbicara di slim cell,
Mudah-mudahan Mas Pras juga akan terus menggunakan slim style-nya, atau siapa saja yang berat badannya berlebihan akan selalu menggunakan slim style. Slim style identik dengan penurunan berat badan. Dan ketika saya berbicara di obes, permasalahan di kegemukan, permasalahan di overweight, saya menyinggung mengenai penyakit gout atau penyakit sendi. Sehingga betul-betul slim style itu sangat-sangat diperlukan pada kondisi dengan asam urat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngelihat satu persatu komponennya, dari mulai guarana atau Paulinia cupana, saya bisa melihat betapa istimewanya guarana. Antioksidannya sudah didapatkan, anxiolitik tadi sudah kita berbicara dengan gangguan tidur dan depresinya. Sitoprotektif berarti melindungi seluruh sel, apapun selnya. Demikian juga dengan turun berat badan, dan seterusnya. Ini adalah satu keistimewaan dari buah guarana yang dipilihkan oleh One More dan dititipkan dalam produk yang namanya Slim Style. Kemudian bagaimana dengan Garcinia cambogia? Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ragu lagi sebagai anti-inflamasinya, anti-obesitas, anti-perlipidemik, anti-diabetes, itu sudah kita sepakati sama-sama. Demikian juga dengan bagaimana bisa menekan rasa lapar kita sebagai appetite suppressannya. Ini hal yang sama. Jadi istimewanya Garcinia cambogia itu bisa digambarkan, yang pertama adalah betul-betul akan bisa memanage berat badan kita karena akan mengurangi nafsu kita untuk makan, food intake-nya akan ditekan, ini yang pertama. Kemudian lipogenesis, akan mengurangi lemak. Yang ketiga, oksidasi daripada lemak atau pemecahan lemak ini akan tinggi sekali, dia akan mengatasi berbagai pembentukan asam lemak, sehingga sebagai anti-obesitas. Kemudian yang keempat, akan sangat istimewa dalam meningkatkan pemakaian glukosa, sehingga ini akan sangat efektif sekali. Garcinia cambogia istimewa, dan itu sudah ada di dalam Slim Style. Demikian juga dengan jahe atau ginger officinale. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini protektif berbagai kondisi. Anti-obesitas, anti-inflamasi kita perlukan, anti-radikal bebas kita perlukan, atau antioksidan kita perlukan, dan itu ada di dalam jahe. Demikian juga dengan komplikasi yang lain, termasuk anti-diabetesnya, jantung, paru-paru, saraf, itu akan bisa diatasi dengan adanya jahe atau ginger officinale yang ada di dalam Slim Style. Green tea atau Camellia sinensis, hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Kita akan bangga dengan produk Slim Style karena green tea mampu mengatasi asam urat. Jadi mampu mengurangi, ini adalah satu perbandingan, bisa dibayangkan sekarang ini adalah berbandingkan dengan allopurinol, dan kemudian ini adalah berbagai dosis yang kita gunakan. Ini adalah yang tanpa pengobatan sama sekali. Dan ketika menggunakan green tea, ini adalah green tea dari 150, 300, 600, maka tidak memerlukan lagi allopurinol Bapak Ibu sekalian, tidak memerlukan obat lagi karena kesetaraannya sudah ada. Ini adalah secara signifikan betul-betul satu penelitian yang kita perlukan sekali. Bagaimana efektivitas dari green tea di dalam menekan asam urat. Saya kira spirulina tidak perlu dibahas karena ini adalah barang yang mahal, barang yang istimewa. Tapi ketika ngelihat literatur ini saya kaget. Ini adalah satu literatur dari Clinical Nutrition, bagaimana kalau kita mengkonsumsi atau rajin mengaplikasikan Slim Style karena di dalamnya ada spirulina, ternyata mampu mengatasi pembentukan, sekali lagi, batu ginjal. Ini luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita harus sangat-sangat bangga dengan produk dari One More International. Jadi pembentukan batu, satu kondisi pembentukan batu dalam ginjal itu bisa diatasi karena kita mengaplikasikan Slim Style, di dalamnya ada spirulina. Vitamin kita tidak bahas karena semua udah pada pintar semua. Demikian juga dengan B12+, baik dekamin maupun B12+. One More International sudah menyediakan juga yang sangat sederhana tapi betul-betul akan efektif karena ini dalam bentuk satu kecantikan, dalam bentuk satu masker, tapi efektivitas kandungannya sama. Di sana ada koenzim Q10, di sana ada ginseng, di sana ada antioksidan dalam bentuk vitamin E. Demikian juga dengan One More Night untuk ladies dan One More Night untuk gentleman. Mudah-mudahan ini bisa diterima Bapak-Ibu sekalian. Mari kita diskusikan sama-sama
Sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan permasalahan asam urat, maka mohon siasati betul-betul. Stop total. Sekali lagi, stop total makanan yang kaya akan purin bahan baku asam urat. Pilih buah dan sayur yang Bapak Ibu suka, manfaatkan produk Panmor, olahraga. Sekali lagi, olahraga diperlukan sekali karena apa? Karena kita akan meringankan ginjal kita melalui keringat. Jadi asam urat akan dikeluarkan melalui keringat, dan itu akan mendapatkan manfaat dari tubuh kita. Istirahat teratur, berpikir positif. Demikian Pak Taufik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk kita diskusi. Mari sama-sama kita diskusikan mengenai asam urat. Dan sekali lagi, ini adalah satu silaturahmi yang bukan atas perencanaan kita saja, tapi Tuhan Yang Maha Besar telah memberikan satu kesempatan buat kita untuk diskusi, betul-betul dimanfaatkan, karena ini akan sangat istimewa untuk masyarakat banyak sekali. Mudah-mudahan diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada forum, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, saya standby dengan berbagai catatannya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Setio atas penjelasannya yang luar biasa, sangat rinci, sangat detail, dan itu membantu kita semua memahami asam urat secara lebih mendalam, Pak Dokter. Dan ada sakit, tentu ada obatnya juga, Pak Dokter. Dan tadi Pak Dokter sudah menyampaikan bahwa ada buah-buahan yang bisa membantu. Kemudian juga ada produk One More Internasional yang sangat luar biasa. Artinya asam urat ini itu sudah ada solusinya. Ya, tadi Pak Dokter di slide terakhir juga sudah menyampaikan solusi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Pak Dokter, di sini ada teman-teman di Zoom sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Ini saya dengan tim itu sudah mendapatkan ada 14 pertanyaan ini Pak Dokter. Ini saya izin untuk mengumpulkan beberapa pertanyaan yang senada Pak Dokter. Ini ada dari Hana di Bekasi, itu menanyakan tentang ternyata asam urat itu nggak cuma dari kacang-kacangan begitu Pak Dokter. Ternyata dari protein hewani juga. Ini beliau nampaknya ingin penguatan Pak Dokter. Kemudian ada Asep Muhyiddin dari Garut. Nah tadi Pak Dokter menyampaikan buah-buahan itu dapat memberikan solusi. Tetapi masalahnya kalau ada emah atau GERD, apa bisa dikonsumsi buah-buahan tersebut, atau kalaupun tidak, makanan hewani apa yang bisa dikonsumsi. Kemudian ini dari Ihad Garut, apa ada dari hewani penyebab asam urat? Gitu Pak Dokter. Jadi ini ada 3 pertanyaan yang senada. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya langsung ke Bu Hana, Pak Asep, dan Pak siapa tadi yang terakhir dari Pak Garut juga. Pak Ihad dari Garut. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kadang-kadang menjadi hal yang apa istilahnya ya, silang pendapat katakanlah. Kalau saya boleh katakan silang pendapat supaya kita lebih berkompromi. Yang pertama adalah kacang-kacangan. Selalu disalahkan kacang-kacangan. Ya, ini dari Bu Hana, karena Bu Hana tahunya adalah kacang-kacangan saja yang menyebabkan asam urat. Tidak sama sekali. Jadi, coba kita bandingkan berapa banyak kita makan kacang panjang, katakanlah, atau kacang-kacangan, termasuk kacang tanah misalkan, atau kacang merah, kacang hijau misalkan, makan itu dengan makan yang lain. Nah, sama halnya dengan konteks Pak Asep menanyakan. Jadi, khawatir sekali dengan buah. Seolah-olah buah menyebabkan GERD, buah menyebabkan MAH. Ini satu kondisi yang harus kita luruskan.
Dan pada akhirnya adalah mana yang terbaik, mana yang bagus. Bapak-Ibu sekalian, ini harus kita sadari betul-betul. Sekali lagi, yang harus kita pelajari adalah makanan apa yang mengandung purin sebagai bahan baku asam urat. Itu ada di ayam ada, di daging ada, di jeroan ada, di telur ada, di seluruh hewani itu ada. Demikian juga dengan di sayuran. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Kita makan daging, makan hewani, dengan makan sayur. Itu lebih banyak mana? Konteks yang sama saya pertanyakan lagi. Makan daging, makan hewani dibandingkan dengan makan buah. Mana yang lebih banyak? Tolong jadi renungan. Terutama Pak Asep pertanyaannya. Karena bicaranya seolah-olah buah itu menyebabkan sakit. Itu salah besar. Mungkin saya minta izin di pertemuan berikutnya saya akan menggambarkan mengenai mah, meskipun ini adalah sederhana, tapi akan saya catat. Mengenai mah sampai terjadinya gastroesophagus reflux disease atau GERD. Karena sebetulnya ini adalah penyebabnya bukan dari buah yang asam. Sekali lagi, bukan dari buah-buahan yang asam, bukan dari sayuran yang tidak enak. Tapi justru dari makanan yang enak sekali. Enak sekali, gurih sekali, dan itu umumnya adalah berbasis hewani. Kenapa demikian? Karena makanan itu akan memerlukan asam lambung yang tinggi. Dengan tingginya asam lambung, maka terjadilah gastritis, terjadilah mah, terjadilah GERD. Jadi bukan karena buah. Bahkan sebaliknya, saya akan putar balik lagi, buah-buahan itu adalah obat untuk menyelesaikan GERD. Tadi saya menyinggung buah-buahan menyelesaikan asam urat. Jadi konteks yang akan ketemu. Jadi buat Ibu Hana, Pak Asep, dan Pak Ikhwan tadi di Bekasi, apa ada hewan yang istimewa? Kalau saya urutkan lagi sekarang, justru makanan yang enak itu tidak ada istimewanya atau tidak setinggi dari buah, sayur, kacang-kacangan, ubi-ubian, biji-bijian. Boleh saya guyon ya sedikit ya, ketika kita bicara ketika kita bicara bayam saja, nggak pernah kita dengar yang namanya Popeye, yang notabene konsumsinya hanya bayam, terus terjadi asam urat, terjadi stroke, terjadi serangan jantung atau lewat ambulan, ada Popeye yang mengalami sakit. Tidak. Walaupun konsumsinya ternyata hanya bayam. Dan ketika ngelihat komposisinya, ketika ngelihat kandungan yang ada di dalam bayam saja sekarang kita bicaranya satu aja. Atau kalau mau ditambah bayam, tomat, buncis, kacang-kacangan, kentang katakan. Ternyata dahsyat Bapak Ibu sekalian. Angka yang lainnya dibandingkan yang kita banggakan tadi itu jauh berbeda. Bahkan sangat jauh berbeda. Jadi buat Ibu Hana, tolong simak sekali lagi, bukan cuma kacang, tapi makanan enak, makanan hewani, itulah yang jauh lebih jahat untuk menyebabkan terjadinya asam urat. Dan sekali lagi, seperti yang tadi di awal, kita tidak sadar ke sana. Kita tidak sadar ketika sudah parah sekali. Sudah serangan jantung, sudah diabetes, ternyata asam uratnya juga persoalan. Ternyata ginjal bermasalah. Ternyata persendian bermasalah. Ternyata saraf terjepit. Nah, bayangkan sekarang. Kita belum membahas lagi satu materi lagi, mungkin nanti kita akan bahas saraf terjepit. Yang sangat umum sekali nih kalimatnya, saraf kejepit atau saraf terjepit itu umum sekali. Padahal konteksnya sama. Konteksnya sama adalah karena berbasis hewan, kemudian menyalahkan sayuran dan lain sebagainya, dengan kegemukannya dan lain sebagainya. Jadi, Pak Asep, jangan ragu dengan buah-buahan, walaupun sakit mah. Sekali lagi, justru buah-buahan itu yang menyelesaikan sakit mah. Ini mohon menjadi
bahan yang harus kita renungkan sama-sama. Pertanyaan dari Garut yang lain, dari Pak Iwan juga hal yang sama, apakah ada hewan? Justru lebih baik dihindarkan, apalagi sudah kondisinya, mohon maaf ya, saya udah mau masuk di 60 tahun ya, teman-teman juga sama, pasti sudah melewati masa-masa enak, kita makan enak, maka tolong dibatasi. Tolong, kalau saya berkondisi sakit, udah kalimat saya adalah stop total. Stop total makanan itu. Sangat akan mempengaruhi kita sama-sama. Satu. Yang kedua, Bu Hana, Pak Asep, dan Bu Hewan, tolong manfaatkan produk. Kenapa demikian? Karena paralel dengan yang kita diskusikan. Ingat ya, paralel yang didiskusikan apa? Berarti bicaranya buah. Bicaranya mempunyai efek anti hiper asam urat atau anti hiperurikemia. Jadi kalau kita sudah mulai berbenah di makanannya, kemudian kita manfaatkan produk, demikian juga dengan anjuran untuk olahraga, harus wajib, kalau saya katakan. Ketika ini dikombinasikan, maka kita akan jauh berbeda, dan kita akan menjadi wakil-wakil atau duta-duta One More di berbagai tempat untuk bisa menyelesaikan kondisi dengan asam urat. Sementara itu, Pak Taufik mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari 3 di awal. Silakan, saya kembalikan kepada forum, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, ini luar biasa antusiasme teman-teman. Itu sudah lebih dari 24 pertanyaan ini Pak Dokter. Nah, saya berpikir begini Pak Dokter, ini kita teman-teman masih banyak yang menanyakan tentang makanan penyebab asam urat Pak Dokter. Itu kemudian nanti kita masuk kepada gejalanya dan kemudian nanti solusinya Pak Dokter. Nah, ini ada lagi teman, ini dari dari Tebing Tinggi, Pak Dokter, Sumatera Utara, Pak Junaidi. Nah, beliau mengatakan kalau makan emping dan sayur bayam, kemudian kangkung, saya langsung asam urat. Gitu. Asam uratnya kambuh, begitu Pak Dokter. Nah, itu kan seolah-olah kontroversi dengan apa yang Pak Dokter sampaikan tadi. Kemudian juga ini berkaitan dengan kulit melinjo, Pak Dokter. Ini dari Pak Lupi, dari Bogor. Ini juga apakah berpengaruh terhadap asam urat atau ini mitos? Nah, kemudian yang menarik lagi ini dari Dahri, Makassar. Apakah kopi itu juga bisa menimbulkan asam urat? Nah, kemudian saya sarikan lagi nih Pak Dokter. Ada yang senada. Nah, kemudian ini dari Alfonso Makassar. Dari penjelasan tadi, Pak Dokter mengatakan bahwa kalau asam urat bukan sekedar anti kacang-kacangan, tetapi lebih pada protein hewani dan ikan. Tetapi terjadi karena kebanyakan. Kemudian di sini mengatakan kalau habis makan kacang-kacangan yang banyak nih, langsung kerasa Pak Dokter, kontan gitu. Kontan sakitnya, seperti itu Pak Dokter. Ya, itu Pak Dokter yang ini yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi dulu ini Pak Dokter. Ini Baik, lebih Pak Taufik, terima kasih. Ya, iya. Jadi Pak Junaidi, Pak Lutfi, kemudian Pak siapa tadi yang dari Makassar, Pak Dahuri, sama Pak Alfonso ya. Iya, iya. Jadi begini konteksnya sekarang. Sehari-hari kita tidak selalu dengan makanan yang sama. Sekali lagi ya, tidak selalu dengan makanan yang sama. Apalagi kita sudah di paradigma kita, di dalam pemikiran kita, bahwa emping, bayam, kangkung, melinjo, tadi saya sudah menyebutkan, itu justru langsung demikian juga dengan kacang yang disampaikan sama Pak Alfonso, langsung kumat. Nah, ini yang saya katakan tidak sadar, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita cek kadar asam urat di dalam darah kita, ternyata, sekali lagi, ternyata normal. 5, 4, atau di bawah angka 6. Normal asam urat kita.
Tapi ketika masuk emping, bayam, melinjo, kangkung, kacang-kacangan, itu langsung kumat, langsung spontan, langsung jadi. Nah, ini yang kita tidak sadar. Kenapa saya katakan tidak sadar? Karena proses terjadinya kristalisasi, proses terjadinya pembentukan topi, materi yang kristal nih, itu berjalan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, berjalan terus-menerus. Kenapa berjalan terus-menerus? Karena kita hidup. Kita masih makan. Makanya saya katakan, bandingkan. Pak Alfonso misalkan, berapa kilo kacang yang sudah dikonsumsi selama hidupnya Pak Alfonso? Bisa punya bayangan? Berapa banyak, berapa kilo? Dibandingkan dengan berapa kilo hewan yang kita makan. Daging, ikan, telur, dan seterusnya, seafood. Coba bandingkan berapa kilo antara makan dengan sayuran, dengan apa di sini, emping, bayam, berapa kilo kita makan? Kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Kecil sekali, apalagi disebutkan sama Pak Lutfi dari Bogor, kulit melinjo. Kapan kita dengan makan kulit melinjo? Ketika kita ketemu sayur asem saja, malas kan ya. Kayak rasa-rasanya malas untuk konsumsi melinjonya. Tapi ketika dimakan, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Nah, ini kesadaran buat kita sama-sama, bahwa kristalisasi itu terbentuk bukan karena yang kita sebutkan ini. Bukan oleh bayam, bukan oleh kangkung. Berapa kilo kita makan kangkung, pertanyaannya? Ini menjadi renungan Bapak sekalian. Yang kita makan tidak mungkin, aduh, kulit melinjo, apa sih rasanya kulit melinjo? Bisa dibayangkan sekarang. Tidak mungkin kita banyak makan itu. Demikian juga dengan kacang. Mungkin Bapak Ibu sekalian sadar sekarang, ketika kita masuk di bulan Syawal atau mengakhiri Ramadan, baru ketika ketemu kacang. Ketika dimakan kacang, aduh langsung kumat. Tolong sadari sekarang. Kacang itu tidak setiap hari kita makan, tapi ketika kita berbicara di hewan, ikan, telur, ayam, daging, seterusnya itu hampir kita ketemu. Bahkan setiap kita makan, kita ketemu itu. Ini yang luar biasa. Artinya, kalau boleh saya sampaikan, dua materi yang berbeda ini mengandung purin. Bahkan purinnya atau bahan baku asam uratnya lebih banyak yang berbasis hewan. Tolong sadari ke sana. Jadi itu yang saya katakan tertipu, asam uratnya di dalam darah normal, karena yang diperiksa asam urat di dalam darah, bukan asam urat yang sudah mengkristal di sini. Bukan asam urat yang mengkristal di sini. Bukan asam urat yang sudah mengkristal di sini. Bapak Ibu sekalian, bukan di tulang belakang dan seterusnya. Bukan yang di leher kita. Padahal itu adalah asam urat yang berasal bukan dari emping, bayam, kangkung, kulit melinjo, kacang. Tolong simak baik-baik. Ketika kita akan berbicara ke sana, maka kita sudah sadar sekarang harus merubah. Kalau kita ingin terhindar dari serangan jantung, stroke, diabetes, penyakit autoimun, dan seterusnya, karena berhubungan dengan makanan berbasis hewan, maka ini harus dirubah. Makanan yang tidak enak, makanan kecil, makanan sedikit yang sekarang justru harus kita perbanyak. Salad kita harus perbanyak, buah-buahan kita harus perbanyak. Karena itu notabene akan menyelesaikan persoalan banyak sekali, bukan hanya berbicara di asam urat, tapi berbicara di protektif terhadap serangan jantung, protektif terhadap batu ginjal, protektif terhadap batu empedu, protektif terhadap autoimun, protektif terhadap yang penyakit yang serius. Hasil akhirnya apa? Sekarang sederhana lah. Bapak-Ibu sekalian, saya contoh sederhana sekarang. Ya, kita tidak sadar sama sekali. Tidak sadar sama sekali. Ada nggak dari Bapak-Ibu sekalian yang punya gangguan tidur? Simpel saya. Nggak usah yang lain dulu. Ada nggak dari Bapak-Ibu yang punya problem gangguan tidur? Ketika ada gangguan tidur, ketika ada kecemasan, kurang fokus, kurang konsentrasi, maka apa yang terjadi? Aduh, saya bangga banget ini ada dari Malaysia, Bu, itu juga sama. Tadi dari Taiwan, sekarang dari Malaysia. Ini yang harus kita perlukan.
bahwa ada gangguan tidur, maka korelasinya salah satunya adalah asam urat yang sudah lama ada di dalam tubuh kita, yang sudah mengkristal di berbagai tempat, di sendi, di ginjal, itu pasti akan menyebabkan gangguan tidur. Contohnya sederhana, jangan terlalu yang serius. Maka ketika, Bapak Ibu sekalian, ketika ada gangguan tidur dan kemudian masuklah kulit melinjo, emping, dan lain sebagainya, maka muncul, aduh ini gara-gara. Bukan. Sekali lagi, kalau memang sekarang emping, bayam, kangkung, dan lain sebagainya, masih banyak sayuran yang lain. Paham maksud saya? Masih banyak buah yang lain. Atau nggak usah sayur dulu dah. Nggak usah sayur dan kacang, buah. Ingat ya, tadi saya sudah menyebutkan dari mulai belimbing, buah nanas, kemudian buah mangga. Dan di dalam slim style ada buah. Sekali lagi, Garcinia Kamboja, guarana, itu adalah rangkaian yang harus kita diskusikan sama-sama. Jadi Pak Alfonso, Pak Lutfi, kemudian Pak Junaidi di tebing tinggi, yuk kita sama-sama diskusikan lagi, alihkan pemikiran kita, rubah pola pikir kita, bahwa yang menyebabkan asam urat itu bukan yang pada saat sekarang kita makan. Sekali lagi, bukan pada saat yang kita makan sekarang, tapi puluhan tahun yang kita rintis dari mulai kecil kita. Dan sekarang terjadi komplikasinya. Sudah terjadi topi, sudah terjadi kristal. Kristal yang ada di sini, kemudian masuklah kangkung, maka dia teriak. Karena apa? Karena sumber purinnya, sumber asam uratnya berbeda. Bisa diterima sekarang. Karena sumber asam urat yang berbeda, maka kristalisasi ini akan bereaksi. Oh, majikanku dapat lagi sekarang asam urat yang berbeda. Maka dia teriak. Padahal dia udah berpuluh-puluh tahun sudah ada di dalam sendi kita. Mudah-mudahan ini yang menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Kalau ingin mau diskusikan lagi, kalau mau diperdalam lagi, emping, bayam, kangkung, dan seterusnya, kacang. Demikian juga dengan Bu Hana menyebutkan kacang. Yuk kita diskusikan berapa kilo kita makan kacang. Dibandingkan dengan berapa kilo kita makan ikan. Berapa kilo makan ayam. Nah, ini catatan penting. Sekali lagi, solusinya balik lagi kepada produk dari One More. Karena transdermal delivery system, karena seluruh komponennya juga memperkuat keyakinan kita bahwa akan bisa mengatasi asam urat yang sudah ada di dalam tubuh kita berpuluh-puluh tahun, Bapak-Ibu sekalian. Tempelkan PNG, tempelkan melatonin plus, tempelkan Omivia, tempelkan Slim Style, tempelkan produk One More. Maka manfaatnya akan didapatkan. Demikian juga dengan masker. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya kembalikan lagi ke forum, saya kembalikan lagi ke Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Nah, ini ada pertanyaan yang menggelitik saya ini Pak Dokter. Saya mau skip karena dia senada sebenarnya dengan yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Tapi ini menarik Pak Dokter. Saya bacakan ya Pak Dokter ya. Ini dari Pak Suwito Cikarang. Pak Dokter, saya mau tanya, apakah ada jenis makanan yang dapat menetralkan secara langsung? Contoh, makan bakso, terus minumnya air jeruk. Makan melinjo, terus minumnya jus belimbing secara bersamaan. Nah, apakah hal ini aman untuk dilakukan secara terus-menerus? Begitu Pak Dokter. Nah, tadi ada kopi Pak Dokter, skip tadi. Kopi itu apakah juga pencetus dari asam urat Pak Dokter? Ini ada pertanyaan sebanyak 34 ini Pak Dokter, luar biasa ini. Makanya saya ekstra berpikir juga bagaimana untuk bisa mewakili semuanya ini. Makasih Pak Dokter. Pak Suwito di Cikarang, terus kemudian tadi kopi, sehingga saya agak terlewat sendiri. Demikian juga dengan kalau kita bandingkan kopi, kemudian kita punya green tea, kopi dan green tea. Ya. Yang jeleknya ini, persoalannya adalah yang jeleknya kalau kita berlebihan, Bapak-Ibu sekalian. Tapi tolak ukur berlebihannya kadang-kadang salah.
Sekali lagi kadang-kadang salah. Kopi itu harus benar-benar kopi murni. Bukan latte, bukan cappuccino, bukan ABCD. Tapi benar-benar hanya kopi. Tidak pakai gula. Kalaupun pakai gula, yang harus kita siasatinya adalah bukan karena gulanya. Tapi kita ingin menikmati pahitnya kopi. Maka ketika kita konsumsi kopi, dan berapa ya, kalau saya katakan ini besar sekali cangkirnya, ada cangkir lebih kecil lagi, ini mangkuk berarti harus cangkir kecil. Buat kita sama-sama, atau nanti coba cari literatur lagi, siapa penggemar kopi yang bisa akan lebih menguatkan buat saya. Saya akan menganjurkan kopi itu, kalau 3 cangkir itu masih minim, masih kurang untuk mendapatkan manfaatnya. Mungkin bisa sampai 5-7 cangkir dalam 1 hari. Tapi murni, sekali lagi murni, tidak ada gula, tidak ada apa-apa. Kenapa saya katakan sampai 5-7 cangkir atau 3 cangkir itu relatif rendah sekali. Kenapa? Karena kita jelek sekali. Sekali lagi, konsumsi yang lainnya jelek sekali. Teh dan kopi, mohon maaf sekali lagi, kita seolah-olah nggak tertarik sekali. Apalagi udah, mohon maaf ya, sudah ada kemasan, lebih enak. Jadi yang dinikmati itu enak, bukan kopinya, bukan tehnya. Karena kita sudah jelek berpuluh-puluh tahun, maka saya anjurkan kopi dinaikkan untuk bisa mengatasi, bukan menyebabkan asam urat, tidak. Sama dengan yang tadi. Jadi kalimatnya adalah buah, sayur, ubi-ubian, kacang-kacangan, biji-bijian. Jadi kalau kopi masuk dalam konteks ke biji, maka itu harus kita positifkan. Tapi murni. Sekali lagi murni. Ketika kopi plus susu dan susunya mengandung kolesterol, celaka kita. Sekali lagi, karena yang kita ingin menikmati enaknya, bukan pahitnya kopi. Jadi kopi justru akan bisa mengatasi asam urat. Kopi akan bisa mengatasi aterosklerosis. Kopi akan bisa mengatasi hipertensi. Kopi akan bisa mengatasi diabetes. Ini jangan-jangan nanti kita bicaranya kopi juga nih. Kalau produk One More, nanti bicaranya kopi. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Suwito adalah, ada nggak yang direct langsung? Jadi seolah-olah hari ini konsumsi ini, hari ini juga dinetralisir. Tidak bisa, Pak. Sekali lagi tidak bisa seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita nanti akan memilih lagi. Sekali lagi pilihannya. Ketika, mohon maaf nih sekarang, karena sudah disebutkan bakso, katakanlah di sini. Orang dengan suka bakso, maka di dalamnya adalah kolesterol, di dalamnya adalah asam urat. Dinetralisir oleh jeruk, katakanlah, atau oleh apalah yang seolah-olah bisa menetralisir. Tidak bisa secara langsung. Karena prosesnya berbeda. Sekali lagi, prosesnya berbeda. Katabolisme yang disampaikan tadi sama Pak Taufik, bagaimana bahan baku itu menyebabkan terjadinya pembentukan bahan baku purinnya, menyebabkan terjadinya asam urat. Maka ketika jeruk, ketika jus buah dikonsumsikan, itu tidak serta-merta akan bisa menetralisir. Sekali lagi, tidak bisa akan menetralisir. Nah, coba sekarang bandingkan. Bandingkan lagi, balik lagi sekarang. Ketika kita makan yang enak, bagus sekali lagi, pernyataan Pak Suwito saya sangat setuju sekali. Kalau ingin bisa imbang seperti itu. Tapi kenyataannya sulit sekali, Pak. Sekali lagi, kenyataannya sangat sulit sekali untuk bisa seimbang. Kenapa? Karena takaran antara bakso dan jeruk atau jus buah yang kita konsumsinya itu belum tentu seimbang. Tidak apple to apple. Jadi, dan pembentukan di sini, apalagi sudah mengkristal, Pak Suwito, teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian, itu memerlukan waktu yang lama sekali. Prosesnya lama. Jadi tidak bisa serta-merta. Jalurnya akan berbeda. Metabolismenya berbeda. Dan tubuh kita pintar sekali, Bapak-Ibu sekalian. Kalau sudah mulai over nih, sekarang udah berlebihan, maka seolah-olah sel kita tuh udah putus asa. Sudahlah,
biarkan sajalah majikan saya sakit terus-menerus. Bisa diterima sekarang. Jadi kalau ingin seimbang, kalau saya berpikirnya sekarang, kita harus bisa memperbaiki dulu. Pak Suwito, mohon catat buat saya. Hilangkan dulu bakso, hilangkan dulu makanan-makanan enak ini. Justru berpikirlah untuk jeruk, jus buah, dan lain sebagainya terlebih dahulu. Karena ingat ya, berpuluh-puluh tahun sudah ada mengkristal di jari-jari kaki kita, di jempol kita, di ibu jari kaki maupun di ibu jari di sini. Ini yang sakit-sakit nih. Pegel-pegel di pundak di sini. Ini hal yang sama nih. Akumulasi asam urat. Baik di otot maupun di persendian. Nah, kalau Pak Suwito setuju, kita puasakan dulu makanan-makanan kesukaan kita. Sekali lagi kita puasakan dulu makanan kesukaan kita, jus buah. Hancurkan yang sudah terjadi dulu dengan jus buah. Tadi sudah menyebutkan belimbing, nanas, mangga. Silakan buah yang disukai, silakan buah apapun. Ketika ini dinetralisirkan, apalagi sekali lagi, tempelkan seluruh produk One More untuk bisa menyelesaikan sekian puluh tahun itu. Sambil minum kopi. Waduh, selesai tugas saya. Sambil minum kopi, sekali lagi, sambil minum kopi, maka selesai tugas saya dan kita akan mendapatkan suatu hasil yang luar biasa. Setelah itu, setelah ini selesaikan, olahraga. Rajinkan olahraga. Banyak-banyaklah berkeringat. Keluarkan keringat. Atau apa sekarang? Nah, ini kadang-kadang Pak Taufik, saya mohon izin, Pak Julius, saya mohon izin sekali lagi. Mas Pras, saya teriak nih dari Pontianak harus teriak ke Bogor, padahal Mas Pras ada di Bogor. Cuman beli sauna, Pak Sauna itu, Pak. Sekali lagi saya udah jelaskan sama Pak Julius juga. Beli pakaian training atau sauna, pakaian itu, kemudian ambillah hair dryer, semprotkan di badan kita, Pak, sampai kita mandi keringat. Itulah sauna yang sangat murah sekali. Tidak perlu masuk ke gym, tidak mau ke sauna room, cukup itu aja, semprotkan uap panasnya itu ke badan kita yang sudah pakai pakaian sauna jacket itu luar biasa. Bermandi keringat, maka asam urat juga keluar. Dan kita sederhana, rumah sakit sudah ada, laboratorium sudah ada, Pak Suwito. Konversikan apa yang sudah kita lakukan dengan hasil asam uratnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong jadi catatan penting nih sekarang. Ketika kita bicara angka 6 dan 7, angka asam urat, harus punya kesepakatan kita sama-sama malam ini, angka ini bohong. Sekali lagi, angka ini bohong, karena asam urat di dalam darah, bukan asam urat yang sudah mengkristal di mana-mana termasuk ginjal kita. Jadi kalau angka ini kita bisa turunkan, ingat loh tadi range-nya itu antara 2-3. Kalau kita bisa turunkan lagi lebih rendah lagi, subhanallah, kita terbebas dari banyak sekali kondisi sakit. Bisa diterima sekarang. Jadi ketika bicara angka normal, kita bisa berani menurunkan angka normal ini jauh di bawahnya, maka kristal-kristalnya akan hilang. Kegiatannya, puasa makan enak dulu, banjiri dengan jus buah dan lain sebagainya, apalagi sekali lagi mau dengan salad, sayur, dan lain sebagainya, silakan. Itu adalah kesukaan masing-masing. Tapi kemudian olahraga. Tapi kemudian manfaatkan produk One. Tempelkan PNG-nya, melatonin plus-nya, Omevia-nya, Slim Style-nya. Wanita dengan One More Night-nya untuk ladies. Kemudian laki-laki One More Night-nya untuk gentleman. Pakai masker dan seterusnya. Dekamin, B12 pas, tempelkan itu, maka kemudian akan didapatkan hasil. Jadi sederhana buat saya malam ini, ketika ada penurunan dari angka masing-masing Bapak Ibu sekalian, maka kita sudah mengobati kita semua. Kita tinggal transfer ke orang lain, hasilnya adalah seperti ini, dan semua gangguan tidurnya ceritakan, kelelahan atau fatigue-nya juga diceritakan, jadi testimoni yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan laboratorium. Apakah 6, 7 itu turun?
dari angka kita. Mudah-mudahan ini jadi satu resep yang bukan dari Dr. Setio, tapi dari kesepakatan kita diskusi. Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Ini kelihatannya penggemar kopi berada di atas angin nih Pak Dokter. Tapi itu harus kopi asli ya Pak Dokter ya, bukan kopi yang instan ataupun kopi-kopi yang sudah dicampur. Baik Pak Dokter, ini ada pertanyaan yang terkait dengan keluhan penyakit Pak Dokter. Kalau tadi terkait dengan makanan yang masuk, sekarang yang terkait dengan keluhannya Pak Dokter. Ini ada dari Bapak atau Ibu ini Sujari dari Bandar Lampung. Pak Dokter, saya sudah lebih 10 tahun asam urat dan sudah kristal di jempol kaki. Apakah bisa hilang kristalnya? Terima kasih. Kemudian ini dari Trisna Bekasi. Itu apakah nyeri kaki di sebelah kiri mulai dari atas dengkul hingga sampai ke pinggang itu termasuk ciri-ciri gout. Dan kemudian ini dari Bu Rosfah Palembang. Bagaimana caranya menurunkan asam urat? Karena waktu saya dites, ternyata asam urat saya tinggi, 7. Tapi saya tidak merasakan sakit apa-apa. Gimana jalan keluarnya? Begitu Pak Dokter. Satu lagi nih Pak Dokter dari Tara, Makassar. Ini mengapa setelah di kemo dan target terapi 2 tahun yang lalu, jari tangan saya selalu sakit dan bengkak, Dok. Namun asam urat selalu normal jika dites. Dan selain PNG, produk apa yang bisa obati persendian? Baik. Itu dulu Pak Dokter. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Ibu Farah dulu karena ini berbicara dengan kemo. Kemo artinya adalah satu tindakan dari luar. Hasil akhirnya itu bukan, walaupun di sini adalah target terapi ya. Berbicaranya target terapi adalah seolah-olah hanya kepada sel kankernya. Tapi hasil akhirnya adalah berbeda. Dan ketika dimasukkan satu kimia, apalagi kimianya adalah kemoterapi dalam hal ini, maka inflamasinya kuat sekali, bengkaknya akan terjadi. Ya, hampir semua, jangankan bicara kemo, bicara sederhana lah kita, jangan kemo dulu lah. Ketika kita ada operasi, ketika kita luka, Bapak-Ibu sekalian, apakah tidak terjadi dengan bengkak? Terjadi. Kenapa demikian? Karena ini adalah proses normal. Jadi ketika kehancuran atau intervensi terhadap badan kita, baik terhadap sel kanker maupun sel yang sehatnya, maka reaksi inflamasi akan terjadi. Ibu Farah harap bersabar dengan kondisi ini. Balik lagi sekarang untuk meringankan inflamasinya, maka sebanyak-banyaknya mengkonsumsi yang mempunyai efek antioksidan, anti-inflamasi. Nah, itu ada di dalam buah. Jadi Ibu Farah harus rajin-rajin makan salad atau rujak atau jus buah untuk bisa mengatasi ini semua, baik bengkak, sakit. Selain mengaplikasikan sekali lagi seluruh produk, bukan cuma PNG saja. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong disimak baik-baik apa yang harus kita diskusikan. Ketika kita menggantungkan ke satu produk, maka kita berarti menggantungkan ke komposisi yang ada di dalam produk. Nutrisi yang ada di dalam PNG berasal daripada ginseng, berasal daripada beraneka ragam saponin. Bisa diterima sekarang. Sehingga hanya itu yang kita gantungkan. Dan itu tidak ada di dalam melatonin plus. Tidak ada di dalam omevia. Tidak ada di dalam lavender. Tidak ada di dalam rose. Apalagi tidak ada di dalam slim cell. Kalau menggantungkan satu akan sangat, hasilnya cuma satu. Tapi ketika mengkombinasikan Ibu Farah, makanya akan didapatkan banyak sekali manfaat. Apalagi kenapa saya menyoroti ke Ibu Farah? Karena kondisinya kondisi akhir. Bapak Ibu sekalian tolong simak kalimat saya, kondisinya akhir. Kalau sudah terjadi dengan kanker, mohon maaf sekali lagi, di sana protein hewannya sangat tinggi sekali. Berarti di sana asam uratnya juga tinggi. Nah, statement dari Bu Farah bagus banget.
asam uratnya normal loh. Asam urat di dalam darah, sekali lagi. Asam urat di dalam darah, jangan berbicara mengenai 6. Jangan berbicara di 5. Coba simak angka paling rendahnya berapa. Kalau bisa di paling rendah, baru kita bicarakan bangga saya. 2, 3, dan sebagainya, itu baru bangga. Kenapa? Karena kristalisasinya tidak mungkin ada. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sekalian masih ngerasa pegel, masih ngerasa sakit, masih apa sih? Mudah sekali ini sekarang, mudah sekali. Semuanya mengeluh. Ini Pak, apa namanya, dari mulai dengkul sampai pinggang, Bu Rosla. Ibu Rosla atau Pak Rosla. Ini sudah mewakili nih, walaupun angka asam uratnya normal. Karena sudah ada kristalisasi di lututnya maupun di pinggangnya. Karena bicaranya sendi. Di sendi. Makanya nanti saya punya PR akan berbicara mengenai saraf terjepit. Berbicara mengenai GERD, hal yang sama. Nyeri dengkul juga sama nih, dengan Bu Trisna juga sama. Karena konteksnya adalah sama. Apalagi Ibu Sujari atau Pak Sujari di Bandar Lampung dengan 10 tahun asam urat. Bagaimana solusinya? Solusinya akan kita bicarakan. Stop. Stop makanan yang mengandung purin. Ingat ya, makanan masing-masing loh. Bukan makanannya si A, si B, makanan masing-masing. Makanan Pak Sujari, makanan Pak Sujari, makanan Pak Trisna, Bu Rosla, Bu Farah, masing-masing. Stop makanan yang selama ini kita konsumsi banyak. Dan umumnya adalah daging, ikan, hewan, telur, apalagi seafood, itu di stop. Ganti dengan jagung, ganti dengan kentang, ganti dengan ubi, ganti dengan buah yang kita sukai. Pilih buah yang kita sukai. Kalau ragu dengan sayur, oke, coret dulu sayur dulu. Buah dulu aja. Oh, saya ragu dengan kacang, oke, silakan kacang. Nanti juga milih kacangnya yang mana juga bisa. Dengan demikian, maka kita akan bisa mengatasi hal yang sama. Jadi gejala-gejala ini, Pak Taufik, teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian, seolah-olah normal. Tadi sudah disampaikan, Ibu Rosla, pinggang, tapi asam urat normal. Asam urat di dalam darah normal, saya setuju. Karena angkanya masih di bawah 6 atau di bawah 7, pria maupun wanita. Tapi kristalisasi, sekali lagi, kristalisasi, pembentukan kristal, pembentukan batu di dalam sendi, sekali lagi, baik sendi pinggang, sendi lutut, kaki, dan sebagainya, itu terbentuk. Dan bergejala. Jadi jangan nyatakan saya normal asam uratnya. Ketika dibandingkan lagi, apalagi sampai mau periksa nih, kondisi jantungnya seperti apa, kondisi ginjalnya, fungsi ginjalnya seperti apa, kondisi livernya seperti apa, maka baru kita sadar bahwa kita selama ini salah. Sekali lagi, selama ini kita salah. Sehingga otomatis kita akan menyadari ini perlu segala penanganan. Bagaimana penanganannya? Tadi, stop makanan yang mengandung purin sebagai bahan baku asam urat. Umumnya berbasis hewan. Ganti dengan buah dan seterusnya. Manfaatkan produk One More. Karena nutrisi yang ada di dalam produk One More, satu produk dengan produk lain berbeda. Dan ketika nutrisi ini dimanfaatkan, maka ingat kalimatnya. Nutrisi ini bisa sebagai anti asam urat. Anti asam urat. Kalau sudah berbicara di anti asam urat, berarti anti batu ginjal, anti kristalisasi di dalam persendian kita. Anti osteoporosis. Ingat ya, kita sudah berbicara osteoporosis. Kalau sudah berbicara anti manfaatnya ada di dalam nutrisi yang ada di dalam produk, maka kita tidak perlu ada debat lagi di sana. Karena PNG ternyata mempunyai efek anti asam urat, berarti anti osteoporosis. Anti osteoporosis, anti osteoporosis. Sedangkan yang kita selalu bicarakan adalah bertolak belakang dengan itu. Jadi mudah-mudahan ini adalah satu tantangan buat kita dan kita tidak akan putus-putusnya untuk diskusi seperti ini karena menarik sekali. Silakan Pak Taufik disampaikan kembali
Terima kasih. Baik Pak Dokter, ini pertanyaannya banyak sekali Pak Dokter, tapi secara keseluruhan itu sudah terwakili dengan apa yang Pak Dokter sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu yang masuk ini ada 40 Pak Dokter. 40 pertanyaan, luar biasa sekali antusiasme teman-teman kita Pak Dokter. Tapi insya Allah apa yang Pak Dokter sampaikan itu sudah mewakili. Nah ini ada 1-2 pertanyaan lagi Pak Dokter terkait dengan terapinya Pak Dokter. Kalau tadi kan intake-nya, kemudian gejalanya, kemudian cara pengobatannya. Ini ada teman-teman yang mengatakan saya beli obat asam urat itu murah, 12 ribuan sudah hilang sakitnya. Nah, apakah itu solusi Pak Dokter? Atau harus menggunakan produk-produk One More? Seperti itu Pak Dokter. Itu karena waktu kita sudah sangat singkat Pak Dokter, sekaligus closing statement Pak Dokter. Juga ini ada usulan tema apa yang akan dibahas. Tadi Pak Dokter sudah menyampaikan tentang syarat kejepit ya Pak Dokter ya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ini terkait dengan terapinya. Baik, jadi tadi udah ada sebetulnya kalimatnya di salah satu penelitian. Di sana diberikan allopurinol, di sana diberikan dengan non-steroid antiinflamasi. Jadi mengatasi allopurinol mengurangi asam urat. Katanya, sekali lagi. Kemudian ketika berbicara di obat yang lainnya, antiinflamasinya hal yang sama. Jadi otomatis dengan konsumsi obat itu tidak menyelesaikan sama sekali. Hari itu selesai, 12.000 selesai. Tapi ingat ya, progresivitasnya, ingat kalimat berikutnya. Tinggal tunggu waktu stres, tinggal tunggu waktu tidak bisa tidur, kemudian depresi, tinggal tunggu waktu untuk diabetesnya, tinggal tunggu waktu untuk serangan jantungnya, tinggal tunggu waktu untuk stroke-nya, tinggal tunggu waktu untuk yang lebih serius. Batu ginjal itu serius sampai gagal ginjal, cuci darah, dan kemudian tidak pernah berakhir dengan kesembuhan. Saya tidak ingin ke sana. Stop segera pemikiran beli obat yang murah. Yuk kita ikuti diskusi ini. Jadi bukan sekedar berbicaranya di produk One More-nya, tapi edukasi yang harus kita sampaikan sekali lagi dari perubahan tadi. Kalau kita sudah sadar bahwa apa dasar penyebabnya, maka kita harus mengikis dasar penyebabnya. Dasar penyebabnya adalah pola makan kita, pilihan makanan kita. Jadi otomatis ini tidak menyelesaikan. Solusinya adalah stop makanan yang mengandung purin. Kemudian ganti makanan itu dengan yang tidak pernah kita konsumsi atau jarang dikonsumsi sebelum-sebelumnya. Buah, ubi, kacang, sayur, dan seterusnya itu adalah yang tidak kita konsumsi banyak selama kita berpuluh-puluh tahun. Dan proses kenapa kita harus memilih produk One More karena mempunyai efek anti nutrisi yang memberikan nilai klinis anti osteoporosis, anti stroke, anti serangan jantung, anti dan lain sebagainya, termasuk anti asam urat. Nah, sekarang berbalik lagi konteksnya. Apakah tidak ada cut off-nya? Ini mungkin Pak Taufik yang kalimat yang harus kita luruskan. Dengan pola seperti ini, manfaatkan produk One More, pasti nanti ada cut off-nya. Kenapa? Karena kita akan sadar. Jadi akan berakhir. Tapi kalau beli obat yang murah, tidak akan berakhir sampai gagal ginjal. Sekali lagi, saya tidak mau seperti ini. Tapi kalau kita mengikuti diskusi sekarang, olahraga yang terus dilakukan, olahraga diteruskan, itu pasti cut off. Tidak ada ceritanya, kapan sih kita perlunya obat ketika kita sakit. Ketika kita bicara produk One More, itu bukan bicara obat, tapi bicara nutrisi, keperluan kita. Kalau kita perlu sekarang dengan melatoninnya, maka kita akan terus berkepanjangan dengan melatonin. Ketika kita perlu dengan PNG-nya, maka kita akan lakukan PNG. Daily-nya, setiap harinya, penggunaan itu akan berbeda-beda satu orang dengan orang lain. Tapi kalau dengan obat ini akan terus-terusan sampai terjadi perburukan. Atau memburuk demikian. Nah ini yang saya tidak mau sama sekali. Sehingga betul-betul akan didapatkan yang sama. Nah, terakhir karena saya langsung melihat ada satu
statement dari Malang, bagaimana dengan air kelapa muda? Apakah bisa menetralkan asam urat? Sama, buah kelapa, buah mangga. Karena kelapa dimanfaatkan airnya, maka hasil yang sama. Di dalam air itu ada nutrisi, ada nilai sebagai anti asam urat. Tapi jangan serta-merta terus kemudian hanya memilih, tidak. Pola makan tetap pola makan, pola pikir kita, olahraga kita. Sama, jangan mengandalkan ke satu poin. Mudah-mudahan ini bisa diterima, Bapak-Ibu sekalian. Saya senang bangga sekali. Sebagai closing statement, Pak Taufik, Pak Julius, Mas Pras, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Semoga tema berikutnya, terutama saraf terjepit karena akan sangat berhubungan, atau GERD juga akan saya siapkan juga untuk gastritisnya karena sangat banyak kasus. Closing statement-nya adalah kita berdiskusi. Sekali lagi, renungkan baik-baik apa yang sudah kita diskusikan, pikirkan baik-baik, pikir ulang atau berulang-ulang, agar kita mendapatkan manfaat buat diri kita sendiri, keluarga kita. Ketika kita mendapatkan manfaat ini, maka kita akan bisa menyampaikan dengan leluasa ke orang lain. Saya akan dampingi Bapak Ibu sekalian ketika ada satu permasalahan yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Demikian Pak Taufik, Pak Pras, Pak Julius, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa diterima diskusi malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang memberikan solusi bagi kita semuanya, khususnya kepada para penanya yang ada di Zoom. Bapak Ibu, kita mari ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter kita dengan mengetikkan angka 99999 Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya selaku moderator pada malam hari ini mohon dimaafkan jika semua pertanyaan Bapak Ibu tidak bisa terakomodasi karena keterbatasan dari waktu yang tersedia. Tetapi Bapak Ibu jika ingin menanyakan hal-hal yang di luar topik tadi, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube Dr. Setio dan di teman-teman juga sudah membagikan materi dari Dr. Talk. Di sana nanti bisa dicari yang terkait dengan keluhan-keluhan kesehatan, misalnya diabetes, jantung, ya, kemudian ginjal dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia dan luar negeri. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Dr. Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Pak Pras. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini tidak akan meriah dan berjalan dengan lancar tanpa seorang moderator hebat, Bapak Muhammad Taufik dari Lombok. Kita ketikkan angka 999 untuk moderator kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Acara Dr. Talk malam hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Kami ucapkan selamat istirahat, salam sehat dan sukses selalu bersama One More International. Dan acara ini, ruangan Zoom ini akan kami tutup setelah berakhirnya lagu One More Touch Your Life. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat dan sukses bersama One More. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marşımız çoğalarak durmasın dansımız, hem kazanan kazandıran. One more touch your life. Bu kadarı